Selamat siang, Pak Niko. Ya, selamat siang Mas Indra. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Pasti ya, sehat Jadi berkelimpahan ya. Peneduh bagi semua orang. Ya, bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Bagi banyak orang. Baik, Pak Niko. Jadi kita langsung to the point aja. Ya, ini soal Tuhan gitu ya. Ya. Apakah kemudian pemahaman seseorang tentang Tuhan itu bisa nggak sih di-share ke teman-teman semua, Pak Niko? Orang yang mumet-mumet itu setelah kemudian pemahamannya berubah, transformasi, sampai kemudian dia benar-benar menjadi dari titik terendah, menjadi lebih baik lagi secara ekonomi, itu bisa nggak sih di-share seperti apa? Ya, jadi karena banyak orang masih dengan datang itu dengan program yang lama, ya, ini kan portal ini. Kan? Untuk memasukkan program baru ini kan perlu dibuatkan latihan dulu, Mas. Maka di sini kan ada tahapan-tahapan kan. Latihan-latihan untuk memasukkan program baru sebetulnya. Nah, maka di sini ada namanya menabur. Menabur itu merubah portal dulu karena selama ini kita diajarkan menabung. Tidak ada orang menabung menjadi kaya. Menabung itu menahan. Menabur itu hukum semesta karena jelas siapa menabur pasti menuai. Itu hukum. Dan tuaian pasti lebih banyak daripada taburan. Ya, nanam jagung satu, kalau tumbuhnya cuma satu, itu nggak menabur. Kita sudah dikasih pelajaran di semesta ini, tapi kita nggak ngajak. Iya. Cukup belajar dari petani kan. Nanam jagung satu, tumbuhnya berlipat-lipat ya. Di Jawa Timur, Kediri ada biji 3. Satu jagung 3 ontong itu, berapa ribu kali lipat terjadi. Nanam padi satu berapa ribu bulir, berapa ratus bulir tadi. Pelipat gandaan. Semesta itu bicara pelipat gandaan. Menggambarkan apa? Ketersediaan kelimpahan itu tidak pernah habis. Karena Tuhan yang tadi menyediakan semua kelimpahan bagi semua makhluk ciptaannya. Jadi kan kelimpahan adalah hak bagi semua makhluk ciptaanku tanpa terkecuali. Jadi selama ini kan dilimitkan tadi kan, hanya untuk orang ini, kaum ini, golongan ini kan, itu kan. Padahal Tuhan nggak seperti itu. Gitu loh. Jadi termasuk kemudian bangun jam 3 pagi. Kalau teman-teman sudah apa tuh namanya, yang sudah jadi anggota itu kan termasuk itu kan, bangun jam 3 pagi. Jadi tahapannya begini, pertama menabur, kemudian yang kedua, yang saya ajarkan apa? Semua barang-barang yang sudah tidak pernah dipakai, kalau masih bagus, kasihkan orang lain. Kalau sudah tidak layak, dirosokke dan hasilnya dipakai untuk berbagi. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, mandi air garam krosok tadi, ya, untuk menetralisir energi-energi negatif. Energi negatif dari mana ya? Dulu kita pernah omongi jelek oleh orang lain, dikutuk lah istilahnya gitu ya. Apa disepatani kalau bahasa Jawa itu kan. Jadi itu kan ucapan itu energi. Jadi ketika itu ditujukan ke kita, energi itu masuk. Dan itu menghambat semua kebaikan, gitu kan. Mau dinetralkan dulu dengan air garam krosok tadi. Kemudian doa pagi jam 3, namanya doa penciptaan. Ini saya masih pakai bahasa agama. Karena kalau yang paling tepat itu adalah mantra penciptaan. Mantra penciptaan. Cuma kalau saya ngajarkan mantra nanti kan dihakimi wah sesat gitu kan. Leluhur kita dulu kenapa dahsyat? Ucapannya ada kuasa. Kenapa yang diucapkan mantra, bukan doa. Ini masih tak campur dulu dengan bahasa agama lah gitu kan, karena banyak orang masih program lama kan. Jam 3 pagi itu sebenarnya apa? Mantra penciptaan. Namanya penciptaan itu pasti terjadi. Maka Tuhan semesta itu bicara kepastian. Tapi selama ini kita dikenakan Tuhan yang main-main dengan umatnya ini. Semoga mudah-mudahan itu yang main-main ini loh. Saya nggak mau kalau ada Tuhan masih main-main kayak gitu kan. Gitu loh. Maka kalau Tuhan universal tadi bicaranya apa? Pasti. Pasti. Nah, maka penciptaan itu pasti terjadi. Nah, yang beda kan apa? Lama dan cepatnya untuk terwujud. Jadi apapun yang kita cipta itu pasti terjadi. Nah, yang bedakan apa? Cepat dan lamanya terwujudnya. Itu pun ada caranya nanti bagaimana bisa cepat terwujud kan itu kan. Jadi itu yang menarik.
soal ya mungkin secara detail mungkin teman-teman nanti akan paham ketika sudah ini ya, udah ketemu Pak Niko langsung barangkali ya. Salah satu treatment Pak Niko itu bagi teman-teman yang sudah mumet, salah satunya disuruh cari seri nomor uang tapi tidak dengan sengaja yang ganjil-ganjil ya. Itu, yang ganjil. Jadi itu adalah rangkaian untuk kemudian melakukan reprogramming pikiran bawah sadar. Iya, jadi Mas kata tadi karena apa yang saya ajarkan ini kan bukan teori Mas Hendra. Pertama sudah saya praktekkan dulu. Jadi semua itu saya praktekkan dulu, kemudian sudah dipraktekkan puluhan ribu orang. Jadi bukan lagi teori. Maka semua yang saya katakan apa? Pasti. Ini jalan untuk menuju kelimpahan. Kalau kamu udah lakukan ini, pasti kelimpahan itu lah. Bukan semoga di sini kata semoga mudah-mudahan insya Allah udah dihapus dari kamusnya gitu. Dari ke belakang sampai sekarang bisa seperti ini itu mulai bangun tidur sampai tidur kembali dulu prosesnya waktu masih training atau latihan itu seperti apa? Jadi semua yang ada sekarang ini kalau Mas Ida tanya ke orang-orang yang ngikutin saya udah lama, yang ikut saya udah lama, ini semua itu kan udah ini hasil penciptaan ini. Jadi kalau orang-orang saya itu nggak kaget karena semua yang ada ini udah tak omongkan dulu, udah tak cipta dulu gitu loh. Yang saya lakukan apa? Kesadaran. Jadi dari bangun tidur tuh saya melakukan kesadaran bahwa pertama yang saya ingat adalah Tuhan dulu. Saya bersyukur dulu. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Begitu buka mata, kata pertama adalah Tuhan. Hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Untuk hari yang baru, kehidupan yang baru, untuk berkat-berkat-Mu yang selalu baru dalam hidupku. Karena Tuhan tidak pernah memberi yang basi. Berkat pun selalu baru. Ya, untuk orang-orang baru yang ketemu saya hari ini. Terima kasih Tuhan untuk aku menjadi alat-Mu. Memberi jawaban bagi permasalahan banyak orang yang datang kepadaku. Yang dibutuhkan apa? Kesadaran sebetulnya. Jadi setiap hari itu the power of no. Sadari bahwa dalam dirimu ada Tuhan. Karena ini semua kitab suci ya, dari kitab sucinya Musa, Taurat ya, sampai Al-Quran itu selalu bicara apa? Tentang kemanunggalan antara kita dengan Tuhan. Gitu. Tuhan dengan kita itu menyatu. Tuhan itu dalam diri kita ini. Semua kepercayaan gitu. Ya, kalau di Islam kan Tuhan sedekat Tuhan nadi. Di Kristen aku di dalam engkau dan engkau dalam aku. Tubuhmu adalah bait sucinya Tuhan. Kalau di Hindu digambarkan apa? Dewa Siwa. Tangannya 4. Artinya apa? Dua tangan itu tangannya manusia, yang dua tangan lagi tangannya Tuhan itu loh. Kan menyatu itu. Semua bicara tentang, kalau bicara ketuhanan universal itu sama. Kodenya sama gitu loh. Nah selama ini oleh pemahaman tadi, Tuhan seolah-olah ketemu Tuhan itu dibuat sulit. Dibuatkan metode yang saya yakin tidak semua orang bisa menjalankan metode itu. Tuhan yang tadi sudah penyatu tadi, kita bisa ngobrol kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan bahasa apapun tadi, dibuat metode yang susah. Akhirnya banyak orang tidak ketemu Tuhannya. Gitu loh. Maka yang dilakukan apa? Ritual-ritual kosong. Ya, maka banyak orang setelah menjalankan ritual kosong aja. Contoh mau ibadah, galuh hatinya. Setelah ibadah masih galuh, karena apa? Tidak ketemu Tuhannya gitu loh. Mau ibadah dengan masalah berat, setelah ibadah pun masalahnya masih sama. Karena apa? Tidak ketemu esensi, tidak ketemu sang sumber tadi loh. Sang cerah tadi kan. Nah, karena tidak sadar. Ketika kemudian kesadaran itu sudah tumbuh gitu ya, orang-orang yang tadinya mumet gitu kemudian datang ketemu Pak Niko, terus pemahaman tentang Tuhannya menjadi lebih universal, tidak lagi kemudian terlimitasi oleh agamanya masing-masing yang sempit begitu. Itu ketika sudah berubah, ini yang disebut sebagai esensi dari pertobatan itu seperti itu, Pak Niko. Pertobatan itu kesadaran tadi, kesadaran bahwa selama ini kan masalah itu sebenarnya kalau dilihat ada Pak, karena ego, kesombongan, keserakahan, ketamakan, ya, merasa jadi Tuhan karena merasa mengandalkan kekuatan sendiri. Aku bisa kok, aku mampu kok, aku bisa mengatasi kok. Nah, ini kan dia menjadi Tuhan. Itu kesombongan semua itu, kesombongan. Nah itulah sumber masalah itu sebenarnya itu gitu loh.